anak-anak semua, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Wah, Bu Hanum senang sekali kalau anak-anak semuanya dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 2, mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Hari ini kita akan belajar apa ya? Nah, kita akan belajar usaha dan sikap kita dalam keberagaman kegiatan ekonomi. Kemarin kita sudah bahas toh di subtema 1 kita memiliki keberagaman kegiatan ekonomi. Gak usah jauh-jauh, di kelas kita saja tidak ada kan yang orang tuanya seprofesi, ada nggak? Tidak ada. Oke. Nah, usaha yang perlu dilakukan dalam keberagaman kegiatan ekonomi, karena keberagaman kegiatan ekonomi ini dapat disebabkan oleh potensi dan semangat kerja keras yang dimiliki oleh para pelakunya. Nih, lihat di gambar. Bagaimana potensi dan semangat ibu petani, ya, lalu ibu guru, bapak pilot, dan juga ada anak-anak loh. Wah, karena potensi ini harus terus-menerus diasah dengan rajin dan tidak mudah putus asa. Nah, potensi menggambar seperti yang kita lihat nih, gambar adiknya, ya. Potensi menggambar dapat mengantarkan seseorang menjadi perancang yang terkenal. Nah, dari goresan tangannya kita akan lihat dulu potensinya apa, ya. Bagaimana cara mengembangkan potensi diri untuk menghadapi era globalisasi. Nah, kalau kita punya potensi berenang, maka usahanya apa? Wah, tentu saja berlatih berenang dengan rutin, tetapi harus didampingi sama pelatih. Oke. Lalu kalau yang suka gambar, potensinya menggambar. Berarti sering belajar dan mempelajari teknik-teknik menggambar supaya kita bisa lebih terarah. Nah, kalau yang suka mozaik sama kolase, nah, kita harus latihan apa? Latihan menciptakan kreasi mozaik dan kolase. Nah, kalau ada yang suka nulis cerita, nah ini berarti harus rajin tulis idenya yang ada di kepala dikeluarkan, ya. Lalu cerita, mungkin cerita bikin video seperti Bu Hanum seperti ini, cerita dulu. Terus juga bisa dirangkai jadi bentuk sebuah cerita, terus direkam juga bisa. Lalu yang suka begini-begini, menari tarian daerah. Nah, berarti harus ngapain dong usahanya untuk mengembangkan diri? Belajar di sanggar tarian dengan rajin. Nah, berarti kalau rajin akan bisa. Nah, sekarang Bu Hanum tanya, apa sih potensi yang kalian miliki di kelas 6? Ayo, potensinya apa? Apakah potensi yang dimiliki sudah cukup untuk menghadapi di era globalisasi ini? Nanti kita ceritakan di kelas meeting, ya. Bu Hanum tunggu loh, banyak kan potensi dari anak-anak kelas 6. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, bagaimana cara menghormati dan menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Yang pertama, kita harus bersikap bijak terhadap keberagaman kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Nah, jika orang lain memiliki usaha ekonomi yang berbeda, kita harus tetap saling menghargai dan menghormatinya dong. Ya, kan beda-beda nih profesinya, lihat nih gambarnya. Ada yang bisa jadi tukang untuk ngecat, ya, tukang bangunan yang ngecat. Lalu ada yang jadi chef. Nah, kita menghargai, wah, masakannya bagaimana ya caranya, ya. Terus ada yang jadi apa ini ya di gambar, ya, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pelatih senam juga ada. Nah, menghargai dan menghormati merupakan salah satu upaya mendukung keberhasilan perekonomian bangsa. Ya, kalau kita tidak dukung, dia nggak akan mau lagi. Wah,
kita rugi dong nggak punya potensi ya. Nah, sekarang kita akan lihat bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Kenapa? Karena mencintai tanah air merupakan kewajiban setiap warga negara. Dengan mencintai tanah air itu dapat diwujudkan dengan berbagai hal. Salah satunya adalah dengan bangga menggunakan produk buatan dalam negeri. Ya, apa sih manfaatnya menggunakan produk buatan dalam negeri? Yang pertama tentu saja memupuk rasa cinta tanah air, lalu memajukan industri dan produsen dalam negeri. Punya kita sendiri, bukan punya orang lain, ya. Dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, lalu selanjutnya apa? Mendorong perkembangan pembangunan nasional dalam bidang perekonomian dan ikut melestarikan dan mengenalkan barang buatan dalam negeri kepada masyarakat dunia. Kalau kita pakai ya, terus orang tanya, wah itu apa? Nah, kan jadi orang kenal dengan produk kita. Lalu juga kita bisa membantu mematenkan barang buatan dalam negeri sebagai barang asli Indonesia. Banyak kan buatan dalam negeri apa saja? Nah, kita akan diskusi ya nanti ya. Sekarang Bu Hanum akan kasih pertanyaan. Apakah kamu bangga menggunakan barang buatan dalam negeri? Lalu yang kedua, produk buatan dalam negeri apa saja yang sudah anak-anak pakai selama ini? Mari kita diskusi nanti. Ya, kita akan bahas dua hal ini. Lalu anak-anak akan ketemu nanti di kelas meeting ya. Sampai di sini dulu untuk video pendidikan Pancasila Kewarganegaraan tentang usaha dan sikap positif kita dalam keberagaman kegiatan ekonomi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kelas meeting nanti. Dan jangan lupa anak-anak tetap menjaga kesehatan di rumah. Sampai jumpa lagi. Dadah.